Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membawakan cerita pendek yang berjudul Anjingku Hilang. Aku terbangun dengan rasa kantuk yang masih menggantung di mata. Seperti biasa, tanganku secara refleks mencari ke arah bawah ranjang tempat Milo, anjing kecilku dengan bulu hitam dan putih, biasanya tidur bersandar pada kakiku. Tapi kali ini tempat itu kosong dan dingin. "Ada apa ya Milo?" bisikku sambil mengusap-usap tempat tidur yang kosong. Aku segera bangun dan keluar kamar. Dapur kosong, ruang tamu juga tidak ada tanda-tanda Milo yang biasanya sudah berlari-lari mengikutiku saat aku bangun pagi. Aku memanggil namanya dengan suara yang mulai sedikit tergesa-gesa. "Milo, Milo, di mana kamu? Ayolah, kita mau sarapan nih." Tak ada tanggapan selain suara kipas angin yang berputar dengan suara burung di luar jendela. Aku pergi ke halaman belakang, memeriksa setiap sudut tempat Milo biasanya bersembunyi. Di bawah kursi taman, di belakang pot tanaman besar, bahkan di dalam gudang kecil yang biasanya dia hindari karena gelap. Semuanya kosong. Aku melihat pintu pagar belakang yang biasanya selalu terkunci rapat, tapi sekarang sedikit terbuka selebar atau lebar badan Milo. Hatiku langsung berdebar kencang. Aku berbisik dengan suara gemetar, "Tidak mungkin. Bukankah kemarin malam aku kunci dengan benar?" Aku segera berlari masuk rumah untuk memberitahu ibuku yang sedang memasak di dapur. "Ibu, Bu, cepat dong, Milo hilang," ibuku berkata. "Apa? Kamu yakin? Tadi malam kan masih ada di dalam rumah," aku menjawabnya. "Iya Bu, pintu pagar belakang sedikit terbuka. Mungkin dia keluar dari situ. Aku sudah cari di mana-mana, di dalam dan di luar rumah, tapi tidak ada," ibuku menjawab. "Tenang dulu, jangan panik. Mungkin dia hanya bermain di sekitar sini saja. Ayolah kita cari bersama. Kamu cari ke arah jalan utama, aku cari gang belakang ya." Aku berlari sambil memanggil nama Milo dengan keras. Beberapa tetangga yang sedang beraktivitas pagi melihatku dengan ekspresi khawatir. Tetanggaku Pak Slamet berkata, "Hai anak, kamu cari apa itu?" Suaranya keras sekali. Aku pun menjawab, "Pak Slamet, Miloku hilang, anjingku yang kecil itu. Pak pernah melihat tidak ya?" Pak Slamet pun menjawab, "Waduh, sayang sekali ya, aku belum pernah melihat nih. Tapi tadi pagi ada mobil pickup yang lewat di jalan ini. Mungkin dia ketakutan dan lari kemana saja. Kamu jangan khawatir dulu ya, mungkin dia hanya bersembunyi di suatu tempat." Jawabku, "Terima kasih ya Pak. Kalau ada yang melihat tolong kabari aku ya Pak." Aku melanjutkan pencarian ke arah pasar kecil yang tidak jauh dari rumah. Di sana aku bertemu dengan Bu Yati yang berjualan sayuran. Aku pun bertanya kepada Bu Yati, "Ibu, maaf mengganggu. Apakah ibu melihat anjing kecilku yang hilang? Namanya Milo, bulu hitam putih seperti ini loh." Aku menunjukkan foto Milo di HP-ku. Bu Yati pun menjawab, "Wah, anjing yang lucu ya. Tadi sekitar jam 6 mungkin aku melihat seekor anjing kecil seperti itu berlari ke arah jalan raya loh. Dia terlihat kesusahan dan terus melihat ke belakang seolah-olah mencari orang." Hatiku semakin sesak mendengar itu. Jalan raya adalah tempat yang sangat berbahaya untuk hewan kecil seperti Milo. "Alamak, ke arah jalan raya ya Bu. Terima kasih ya Bu," ujarku kepada Bu Yati. Saat aku mau pergi, Bu Yati menaruh bajuku perlahan. "Tenang aja nak, anjing itu biasanya punya rasa arah yang baik. Mungkin dia sedang mencari jalan pulang ke rumahmu. Kamu juga jangan terlalu tergesa-gesa ya. Hati-hati di jalan," kata Bu Yati. Aku sudah mencari hampir 1 jam penuh tapi tidak menemukan jejak Milo sama sekali. Keringat sudah mengalir deras di dahiku dan mataku mulai sedikit berkaca-kaca karena khawatir. "Aku tidak bisa kehilangan kamu Milo. Kamu adalah teman terbaikku."
bisikku sambil menepuk-nepuk dadaku yang merasa sangat berat. Tiba-tiba aku mendengar suara menggonggong yang sangat akrab dari arah sebuah lorong kecil di sisi jalan. Suaranya terdengar lemah tapi jelas. Itu adalah suara Milo. Aku segera berlari ke arah lorong itu. Di ujung lorong yang agak sempit dan gelap, aku melihat Milo sedang bersembunyi di balik tong sampah besar. Dia terlihat kesusahan, kaki kirinya sedikit tertekuk dan bulunya penuh dengan kotoran dan lumut. "Milo, kamu ada di sini. Aku sudah khawatir banget sama kamu," ujarku. Milo melihatku dan langsung menggonggong dengan suara yang lebih kuat. Seolah-olah dia sedang menangis dan bersyukur. Aku berlari mendekatinya dengan hati-hati agar tidak membuatnya takut. "Tenang saja sayang, aku ada di sini. Ayo kita pulang ya," ujarku. Saat aku ingin mengangkatnya, Milo sedikit menarik badan ke belakang dan menggeram lembut. Aku melihat dengan cermat dan menemukan bahwa kaki kirinya terluka dan mungkin sedikit bengkak. "Walah, kamu terluka toh. Maaf ya, aku akan hati-hati mengangkatmu ya. Kita akan segera ke dokter hewan," ujarku. Aku dengan hati-hati mengangkat Milo dengan satu tangan, menyangga badan bagian bawah agar tidak menyakitinya. Milo segera menjilat wajahku dengan lidahnya yang basah, seolah-olah meminta maaf karena membuatku khawatir. Dokter Rina memeriksa kaki Milo dengan cermat sambil kita menunggu di ruang pemeriksaan. "Jangan khawatir ya, tidak ada yang serius, cuma luka sayatan kecil dan sedikit memar karena mungkin terpleset atau terkena sesuatu. Aku akan memberikan obat salep dan beberapa pil untuk mengurangi pembengkakan. Dalam beberapa hari dia akan kembali normal lagi," kata Bu Dokter Rina. "Alhamdulillah dok, terima kasih banyak ya," ujarku. Setelah mendapatkan obat dan petunjuk perawatan, aku membawa Milo pulang. Ibu sudah menunggu di rumah dengan wajah yang penuh khawatir tapi langsung bersinar ketika melihat aku kembali. "Alhamdulillah, kamu akhirnya menemukan Milo. Gimana kondisinya?" ujar ibu. "Kaki kirinya sedikit terluka bu, tapi dokter bilang tidak apa-apa, cuma perlu dirawat aja," ujarku. Kita membawa Milo ke dalam rumah dan meletakkannya di atas tempat tidurnya yang sudah aku siapkan dengan bantal empuk. "Kamu tahu tidak, mungkin Milo keluar kemarin malam karena mendengar suara anjing lain atau ada yang menarik perhatiannya dari luar pagar. Besok kita akan memperbaiki pagar dan menambahkan kunci yang lebih kuat," ujar ibu. "Iya bu, aku juga akan berhati-hati nanti, tidak akan pernah lagi membiarkan pintu terbuka begitu saja," ujarku. Milo sedang berbaring tenang di alas tidurnya, kadang-kadang menjilat kaki yang terluka atau melihatku dengan mata yang penuh kasih sayang. Aku berbisik dengan lembut kepada Milo, "Jangan pernah pergi-pergi lagi. Kamu membuat keluarga kita sangat khawatir. Kalau kamu dicolong orang terus gimana?" Milo mengeluarkan suara mendengkur yang lembut dan menutup matanya seolah-olah dia mengerti apa yang kukatakan dan memahami bahwa dia sudah aman kembali ke rumah. Setelah kejadian itu, aku selalu menjaga dia dengan baik dan tidak pernah lagi menyia-nyiakan waktu bersamanya. Bagaimana denganmu? Pernahkah kamu mengalami momen khawatir karena hewan peliharaanmu hilang atau dalam kesusahan? Ya, segitu saja cerita pendek kali ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.